Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Menemani waktu bersantai kalian, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Extortion, rilis pada tahun 2017. Film garapan sutradara Phil Polken ini menceritakan kisah seorang suami yang disandra oleh sekelompok nelayan lokal dan ia harus berjuang untuk menyelamatkan anak dan istrinya yang terdampar di sebuah pulau kosong saat mereka sekeluarga pergi berlibur. Oke tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah rumah di mana sebuah keluarga sedang bersiap melakukan sebuah perjalanan. Adalah Kevin, seorang dokter yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Akibat kesibukannya ini, ia hanya memiliki sedikit waktu untuk dihabiskan bersama istri dan anaknya. Istri Kevin bernama Josh dan anaknya bernama Andy. Hari ini Kevin akan membawa keluarganya untuk pergi berlibur ke Pulau Bahama. Saat Kevin akan memasukkan barang-barang mereka ke mobil, Andy anaknya mengatakan keinginannya untuk menaiki jet ski. Ia sangat terobsesi agar bisa menaiki jet ski seperti yang pernah dilakukan oleh seorang temannya. Karena Andy masih kecil, Kevin berjanji akan membawa Andy berpetualang bersamanya menaiki jet ski. Saat itulah seorang tetangganya yang bernama Lucas datang menawarkan diri untuk membantu Kevin memperbaiki mesin potong rumput. Namun karena Kevin sedang buru-buru ingin pergi berlibur, ia menolak tawaran itu dengan halus. Lucas berpesan kepada Kevin agar berhati-hati saat pergi liburan di Bahama, karena ada beberapa area di sana yang kurang aman. Ia juga berpesan kepada Kevin agar memberikan uang tip kepada resepsionis hotel jika ingin mendapatkan kamar yang bagus. Is Treasure Island real? Pirates used to hide With Treasure at home with their families. Kevin dan keluarganya akhirnya sampai di sebuah hotel di Bahama. Ia berhasil mendapatkan sebuah kamar bulan madu yang bagus setelah memberikan sedikit tip kepada resepsionis. Great. Nice to finally see one. Mexico. That sounds like fun. Love you. Keesokan harinya Kevin pergi ke pantai mendatangi penyewaan jet ski. Namun, semua jet ski sudah habis disewa oleh para wisatawan. Penjaga di sana menyarankan kepada Kevin untuk pergi menyewa kapal motor milik warga yang jaraknya tidak jauh dari sana. Tak ingin mengecewakan anaknya, Kevin pun pergi dengan menaiki ojol untuk menyewa kapal motor ke perkampungan. Ketika ia sampai di dermaga, Kevin berhasil mendapatkan kapal motor yang akan ia sewa dengan harga $200 selama 3 jam. The throttle control level up, and that's it. You got kids, put them on, okay? And you got full tank of gas. Remember to drop the anchor, okay? Setelah mendapatkan arahan bagaimana cara menjalankan kapal motor, Kevin pun berangkat bersama keluarganya dan berpetualang menjelajahi laut di sana. Yeah. Where did you find this thing? Ketika sebuah kapal motor berwarna kuning dan bertenaga kuda menyalip mereka, Kevin juga tak mau kalah. Ia pun langsung tancap gas menuju laut lepas. Buckle up. Do it! Setelah kapal motor yang dikendalikan oleh Kevin berada jauh dari daratan, Jules mengingatkan Kevin agar mereka kembali. Saat kapal motor akan berputar, Andy melihat sebuah pulau terpencil. Ia merengek untuk dibawa ke sana agar bisa berpetualang di Pulau Harta Karun. Mereka akhirnya menuju ke pulau itu setelah mendapat persetujuan dari Jules. Setelah sampai di pulau terpencil itu, Kevin menemani Andy untuk berpetualang mencari harta karun. Sedangkan Jules hanya duduk dan bermalas-malasan di pinggir pantai sambil membaca buku. Ketika mereka mulai lapar, mereka pun bersiap meninggalkan pulau itu menaiki kapal motor. Namun saat Kevin ingin menyalakan mesin kapal tersebut, ia tidak berhasil melakukannya. Kevin kemudian memeriksa bahan bakar yang ternyata masih tersedia penuh. Kevin kemudian mencoba menyalakannya lagi. Namun ia tetap tidak berhasil. You ran out of gas? It's full. Come on. Kevin lalu memperbaiki mesin kapal motor hingga menjelang sore. Namun
tetap tidak berhasil menyala. Saat Jules menanyakan kepada Kevin, kapan perkiraan si pemilik kapal akan datang mencari mereka, Kevin pun menjelaskan kemungkinannya sangat kecil, karena ia menyewa kapal tersebut dari penduduk lokal yang mana si pemilik kapal itu sendiri tidak tahu siapa nama Kevin dan di mana Kevin menginap. Pemilik kapal tidak peduli dengan kapalnya yang hilang karena mereka sudah mengasuransikannya. Kevin bersama keluarganya malam itu harus bermalam di pulau itu. Pada keesokan harinya, Kevin kembali melanjutkan memperbaiki mesin kapal motor. Setelah memeriksa secara teliti, ia menduga mesin itu mengalami masalah pada aki yang mati. Kini kondisi mereka semakin diperparah karena di pulau itu tidak memiliki sumber air tawar. Andy anaknya kini mulai kehausan dan pusing karena dehidrasi. Kevin berusaha membujuk Andy dengan menceritakan tokoh petualang harta karun. Ia meminta agar menuruti ibunya untuk selalu berada di bawah pepohonan agar tidak kepanasan. Saat itulah tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal yang berlayar tidak jauh dari tempat mereka. Mereka semua pun berusaha berteriak sekuatnya memanggil kapal tersebut untuk meminta tolong. Namun kapal itu hanya berlalu karena orang yang ada di dalam kapal tersebut tidak menyadari keberadaan mereka. Melihat istri dan anaknya yang mulai putus asa, Kevin berusaha menghibur mereka. Kalau akan ada banyak kapal lain yang akan melewati pulau itu. Ia juga mengatakan kepada istrinya kalau mereka bisa bertahan selama 3 hari tanpa makan sambil menunggu seseorang yang akan datang ke pulau itu. Namun, Jules mengatakan mereka tidak akan bisa bertahan tanpa air dengan nada sedikit marah kepada Kevin. Malam pun menjelang, Kevin dan keluarganya berbaring di atas pasir dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Jules masih merasa tidak percaya dengan nasib yang mereka alami saat ini. Ia meminta maaf kepada Kevin karena berlaku terlalu keras kepadanya tadi siang. Kevin mengatakan kepada istrinya kalau mereka akan baik-baik saja. Ia berjanji tidak akan membiarkan mereka semua mati di pulau itu. Keesokan paginya, Kevin mendapati Andy anaknya jatuh sakit. Jantungnya berdetak kencang akibat kelelahan sehingga jantungnya tidak bisa memompa darah dengan benar. Jules berusaha memanggil anaknya agar bangun, namun Andy tidak bergeming. Jules akhirnya menangis dengan sedih dan memohon kepada Kevin untuk bertindak supaya anak mereka tidak mati. Kevin kemudian mengajak istri dan anaknya meninggalkan pulau itu menaiki kapal motor dan membawa kapal tersebut ke tengah laut dengan harapan kapal lain melihat keberadaan mereka. Setelah semuanya naik ke kapal, ia lalu mendayung kapal itu menggunakan dahan kelapa menuju ke tengah laut. Setelah 2 hari kapal motor yang dinaiki keluarga Kevin terombang-ambing di tengah lautan, kini kondisi Kevin juga sudah mulai lemah. Dan hari itu kapal mereka terdampar di sebuah pulau lain yang tidak berpenghuni. Kevin berusaha mengumpulkan tenaga untuk melihat keadaan sekeliling mereka. Namun, ia kembali berbaring dengan rasa putus asa. Saat itulah Kevin mendengar seperti ada suara kapal yang melewati mereka tidak jauh dari sana. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, Kevin mencoba bangkit dan akhirnya ia melihat sebuah kapal nelayan yang melintas. Kevin berteriak memanggil kapal itu agar menolong mereka. Namun, kapal itu hanya berlalu dan menghilang dari pandangannya. Kevin yang putus asa kembali terjatuh dan pingsan. Beberapa lama kemudian, seorang nelayan datang ke kapal mereka dan berteriak ke anak buah kapalnya yang bernama Josh untuk membawa sekoci darurat. Kevin yang terbangun memohon kepada orang itu kalau istri dan anaknya membutuhkan air. Orang itu kemudian memberikan sebotol air kepada Kevin. Kevin lalu segera memberikan air itu kepada Andy. Saat orang itu menempelkan kain basah di leher Josh, Kevin memintanya agar tidak menempelkannya di sana karena kulit di bagian leher itu sangatlah tipis. Di sini Kevin memberitahukan kepada orang itu kalau dia adalah seorang dokter. Kevin mengatakan kepada orang itu anaknya butuh secepatnya dibawa ke rumah sakit. Orang itu pun segera membawa Andy untuk dibawa ke perahu sekoci darurat. Saat orang yang belum diketahui namanya itu, kita sebut saja Cobra,
Saat Cobra menggendong Andy menuju perahu sekoci, ia menampakkan gelagat yang aneh seperti ada sesuatu yang ia pikirkan. Ketika Cobra membantu Kevin mengangkat George ke perahu sekoci, Kevin berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan keluarganya. Kevin kemudian menanyakan nama orang itu, namun Cobra bukannya memberitahu namanya, ia malah meminta imbalan uang kepada Kevin, semacam kompensasi karena sudah menyelamatkan nyawa keluarganya. Kevin awalnya menawari Cobra dengan uang $10.000, namun Cobra nampaknya tidak tertarik. Kevin kemudian berjanji akan memberikan semua uang tabungannya yang bernilai $40.000. Namun Cobra menolaknya dan meminta kompensasi $1 juta, senilai dengan harga nyawa keluarganya. Kevin mengatakan kalau ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Cobra tetap berkeras karena ia beranggapan Kevin yang berprofesi sebagai seorang dokter tentunya pasti memiliki banyak uang. Kevin berusaha menjelaskan kepada Cobra ia tidak memiliki uang $1 juta karena ia hanyalah seorang dokter di daerah yang memiliki gaji kecil. Namun Cobra tetap berkeras jika ingin keluarganya ia selamatkan, Kevin harus memberinya $1 juta atau ia akan pergi dari sana sampai mereka semua mati. Leaving. Make up your mind. No. I've offered you $40,000. Motherfucker! You sure? Yeah. Kevin yang putus asa kemudian menyanggupi akan memberikan Cobra uang $1 juta asalkan ia menyelamatkan keluarganya. Setelah kesepakatan itu terjadi, tiba-tiba Cobra mengambil sebuah dayung lalu memukulkannya ke kepala Kevin. Kevin terbangun dari pingsannya saat wajahnya disiram menggunakan air oleh Cobra. Kevin kini berada di atas kapal milik Cobra untuk menuju kota. Anak dan istrinya ditinggal di pulau terpencil tempat mereka terdampar sebagai jaminan kesepakatan penyelamatan. Cobra akan kembali mengantarkan Kevin untuk menyelamatkan anak dan istrinya ke pulau itu setelah ia mentransfer uang $1 juta. Cobra juga mengancam agar Kevin tidak melaporkannya ke polisi karena nyawa anak istrinya kini dipertaruhkan. Think about your family. Shut the fuck up! Go back, please. This is stupid. Your family is gonna die. Ketika kapal Cobra sudah mendekati daratan, ia menelpon seseorang agar orang itu mengirim nomor rekening yang akan digunakan untuk menerima transferan dari uang Kevin. Saat itulah Kevin melihat bekas luka baru di tangan Cobra. Setelah berada di kota, Kevin berusaha menelpon teman-temannya agar mereka mau meminjamkan uang kepadanya. Just wire it. About this right now, but you have to do something for me immediately. Namun setelah dicek ke bank, Kevin hanya mampu mengumpulkan uang sejumlah sekitar $193.000. Cobra nampak tidak setuju. Namun, Kevin berkeras agar Cobra menerima uang itu dan memberitahukan di manakah lokasi anak istrinya. Jika tidak, ia tidak akan menerima $0.01 pun. Dengan bimbang, Cobra kemudian menyuruh Kevin untuk mentransfer uang itu. Setelah memastikan uang itu masuk ke rekeningnya, Cobra kemudian membawa Kevin ke dermaga. Ia sudah menyiapkan sebuah kapal lain yang akan digunakan oleh Kevin untuk mengikutinya menuju pulau tempat di mana anak istrinya terdampar. Ketika Cobra menyalakan mesin, tiba-tiba ia menguncinya di ruang kemudi. Hey, where are you going? Get everyone. Don't communicate with anyone. Island, I will let you out, but first. Cobra melakukan itu demi keselamatannya agar tidak berbicara dengan orang lain saat berpapasan dengan kapal lain. Cobra akan melepaskannya saat sampai di pulau itu, dan Kevin baru bisa pergi meninggalkan pulau itu setelah 1 jam kapal Cobra meninggalkan Kevin. Cobra lalu menyuruh Kevin untuk mengikuti kapalnya. Setelah kapal berjalan cukup lama, tiba-tiba Cobra menyuruh kapal yang dikemudikan oleh Kevin agar mendekat dan merapat dengan kapalnya. Tanpa diduga, Cobra mengambil sebuah tombak yang ia gunakan untuk membocorkan perahu yang dikemudikan Kevin. I will never tell anyone about this! What are you doing? Buddy! I gave you everything I have! Josh sempat memprotes karena ia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Cobra. Cobra malah memarahinya dan menyuruhnya agar ia mundur. Sementara itu Kevin yang panik dan marah berteriak dari ruang kemudi.
Kevin berjanji tidak akan melaporkan aksi kobra itu ke polisi. Namun kobra punya alasan sendiri kenapa ia menenggelamkan kapal Kevin. Ia yakin pemerintah negara Kevin akan mengetahui aksinya itu dan mereka akan menangkapnya. Setelah lubang yang dibuat oleh kobra dirasakan sudah cukup, ia lalu melepaskan ikatan kapal Kevin dan menunggunya sampai kapal itu benar-benar tenggelam. Let them die! Setelah kapal Kevin tenggelam dan memastikan Kevin tidak mungkin selamat, kobra kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Kevin yang berada di dalam ruang kemudi di kapal yang tenggelam berusaha bertahan hidup dengan bernapas melalui rongga udara yang tersisa. Sesekali ia menyelam dan berusaha sekuat tenaga melepaskan persneling kapal yang terbuat dari besi. Setelah berjuang dengan keras, Kevin akhirnya berhasil melepaskan besi persneling kapal. Ia menggunakan potongan besi itu untuk melepaskan bingkai penutup jendela kaca. Kevin akhirnya berhasil ke permukaan laut meski kakinya terluka akibat goresan benda tajam. Setelah beberapa lama terombang-ambing di tengah laut, Kevin akhirnya berhasil selamat setelah ditolong oleh sebuah kapal wisata. Scene berpindah di sebuah dermaga. Malam itu Kevin dibawa menemui seorang detektif polisi yang bernama Hagen. Hagen menjelaskan kepada Kevin kalau pemerintah Amerika Serikat sudah mengetahui kejadian yang menimpanya melalui kedubesnya. Seorang kapten penjaga pantai Amerika Serikat juga telah dipersiapkan untuk melakukan misi penyelamatan keluarganya. How long to search the... A major search and rescue They're going to be operation. dead before the sun rises. Saat Kevin mendengar misi penyelamatan akan berangkat 3 jam lagi, Kevin sangat kecewa. Karena nyawa istri dan anaknya kini sedang dalam bahaya. Tim penyelamat juga tidak bisa mengarahkan helikopter karena tidak akan efektif pencarian di malam hari menggunakan heli. Saat Kevin menyarankan tim penyelamat untuk mencari keberadaan para nelayan yang menculiknya, Detektif Hagen mengajaknya untuk berbicara 4 mata. Detektif Hagen kemudian mengungkapkan kesulitannya melacak nelayan itu karena Kevin tidak mengetahui nama nelayan itu dan nomor lambung kapalnya. Sedangkan nama George yang diberikan oleh Kevin kemungkinan adalah seorang imigran Kuba yang tidak memiliki catatan berkas resmi. Sedangkan rekaman video di bank itu belum bisa menjadi bukti yang kuat karena di negara ini kejahatan perbankan adalah sesuatu yang lumrah. Dari pembicaraan ini akhirnya mengarah pada kecurigaan pihak berwenang kalau kejadian itu hanyalah rekayasa Kevin untuk mendapatkan uang asuransi. Mendengar itu Kevin menjadi sangat kecewa karena dituduh sebagai dalang yang mencelakai anak dan istrinya. This saw your wife. Wire transfer mysterious fisherman. You're wondering if I'm lying? 6-year-old son and my wife and my son on an island to die. Ketika Kevin berada di dalam hotel, ia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ia lalu pergi ke ruang layanan internet untuk mencetak peta lokasi kepulauan, kemungkinan istri dan anaknya masih terdampar. Saat itulah ia diajak mengobrol oleh seorang tamu yang memiliki hobi memancing. Kevin seolah mendapatkan petunjuk. Ia lalu bertanya kepada pria itu, kemanakah ia menjual ikan hasil pancingannya. Si pria menjawab ia menjual ikan itu kepada para pemasok ikan. Kevin segera menemui Detektif Hagen agar melacak keberadaan nelayan itu ke pembeli ikan. Namun Hagen menolaknya karena keterbatasan orang yang sudah dikerahkan untuk melakukan misi penyelamatan. Saat itulah seorang wakil kepala kedubes AIS yang bernama Brian mengajak Kevin untuk bicara. Ia mengatakan kepada Kevin agar berfokus pada misi pencarian dan menyerahkan penyelidikan nelayan itu kepada Detektif Hagen. Kevin yang kecewa kemudian pergi sendiri menggunakan taksi menuju tempat pemasok ikan di pasar. Ketika Kevin berada di pasar, suasana pasar itu masih sepi. Ia hanya menemukan seorang petugas kebersihan pasar. Kevin pun menanyakan ciri-ciri nelayan yang ia cari pada petugas itu. Namun petugas itu tidak mengenali orang yang ia cari dan menyarankan kepada Kevin agar menghubungi seseorang yang bernama Roger yang mengetahui semua orang yang menjual ikan. Roger mengendarai mobil van berwarna coklat. Saat Kevin berada di tempat bongkar muat ikan, ia melihat mobil milik Roger yang sedang berjalan. Ia segera mengejarnya. Dari sini, Kevin mendapatkan informasi dari Roger untuk mencari orang tersebut di bar tempat para nelayan biasanya berkumpul. Tanpa membuang waktu, Kevin segera pergi ke bar yang diberitahukan oleh Roger. Namun saat berada di sana, ia tidak berhasil melacak keberadaan Cobra dan Josh.
Kevin yang merasa seolah jalan pencariannya buntu tampak putus asa saat berada di dalam taksi. Saat itulah supir taksi menanyakan kemanakah tujuan Kevin selanjutnya. Kevin hanya menyuruh supir itu untuk menunggunya sembari berpikir. Saat Kevin menyerahkan uang tambahan $100 pada supir itu, Kevin melihat bekas luka di tangan supir itu yang bentuknya sama dengan luka yang dilihatnya di lengan kobra. Stitches. Who fixed you up? Oh, they did it at the hospital, man. Seolah mendapat petunjuk yang sangat berarti, Kevin segera ke rumah sakit tersebut dan menyamar sebagai pasien. Ketika ia berada di ruang perawatan, Kevin kemudian menjelaskan kedatangannya di sana bukanlah untuk diobati, tapi ia mencari info seorang pasien yang merupakan nelayan yang baru-baru ini mengalami luka akibat serangan ikan todak. Kevin juga menjelaskan kalau nelayan itu telah menyandera istri dan anaknya yang sekarang berada di sebuah pulau terpencil. Namun perawat itu menolak memberikan informasi apapun karena itu melanggar kode etik. Tidak lama berselang, suster itu meminta izin keluar sebentar, seolah memberi kesempatan kepada Kevin agar mencarinya sendiri data pasien tersebut di komputer. Setelah berhasil mendapatkan informasi nama dan alamat kobra yang memiliki nama Miguel Caba, Kevin segera menuju alamat rumah Caba yang berada di pemukiman kumuh yang jauh dari kota. Ketika Kevin berada di rumah Caba, ia hanya mendapati istrinya yang saat itu ketakutan sedang menjaga anaknya yang sedang sakit. Istri Caba menolak memberitahukan keberadaan Caba dan mengaku ia tidak mengenali orang yang dicari Kevin. Saat Kevin mencari keberadaan Caba di ruangan lain, ia melihat foto Caba yang terpasang di dinding. Ketika Kevin memotret foto tersebut secara bersamaan, Caba muncul dari balik pintu. Terlihat, Caba sangat tidak percaya setelah melihat Kevin yang ia kira telah tewas, kini ada di rumahnya. Kevin yang sangat marah kemudian meminta Caba agar ia mengantar ke pulau tempat istrinya dan anaknya berada. Namun Caba menolaknya sehingga terjadi perkelahian yang sangat sengit. Sementara itu istri Caba yang mendengar keributan di luar, segera keluar dan mengambil senapan ikan. Ia lalu menodongkan senapan itu pada Kevin yang saat itu sedang memukuli Caba. Saat Kevin berdiri, Caba segera mengambil senapan ikan itu dan menodongkannya ke arah Kevin. Secara bersamaan muncul putri Caba dari balik pintu yang berada tepat di depan Kevin. Kevin segera menjadikan putri kecil Caba itu sebagai tameng agar Caba menurutinya. Tanpa sengaja saat Caba meletakkan senapan itu dengan kasar di atas meja, peluru senapan itu tiba-tiba melesat ke arah anaknya sendiri yang juga menembus ke perut Kevin. Caba yang marah kemudian menyerang Kevin yang sudah terluka parah. Ketika Kevin dalam kondisi tercekik, ia berhasil meraih pisau cutter dan berhasil menusuk leher Caba yang membuat Caba langsung tewas. Scene berpindah di rumah sakit. Ketika Kevin terbangun, ia sudah dalam kondisi terborgol ditunggui oleh seorang polisi. Saat detektif Hagen datang, terjadi pertengkaran dengan Kevin. Kevin kini menjadi tersangka kasus pembunuhan Caba dan putrinya yang tewas. Dan ia juga telah dituduh berkonspirasi dengan Caba telah mencelakakan istrinya. Riley, you're responsible for Slitting her father's throat. No, About the money, and we're implicated. in the sea. What do you think I Rid of did? your family, and then you got rid of him. The search has been called off. Saat mendengar pencarian istri dan anaknya telah dibatalkan, hal ini membuat Kevin mengamuk. Ketika seorang polisi datang ingin menenangkannya, Kevin segera memukulnya. Ia lalu mengambil pistol polisi itu dan menodongkannya kepada orang yang ada di ruangan itu. It was an accident. Kevin akhirnya berhasil melarikan diri dari rumah sakit. Keesokan harinya, Kevin melacak keberadaan George dengan mendatangi kantor pelayanan kepala pelabuhan. George adalah harapan satu-satunya yang tersisa mengetahui keberadaan pulau di mana istri dan anaknya berada. Namun dari pegawai di sana, Kevin diberitahukan kalau nomor lambung kapal yang ia cari sudah tidak disewa Caba, dan itu berarti George tidak berada di kapal itu lagi karena sudah disewa oleh orang lain. Kevin yang bingung karena seolah menemukan jalan buntu, hanya bisa duduk termenung. Saat ia melihat seseorang yang sedang menelpon, Kevin seolah mendapat petunjuk. Ia segera menelpon Brian, wakil kedubes Amerika Serikat, untuk meminta tolong agar membantunya menyelidiki nomor George dan menangkapnya. Kevin berjanji ia akan menyerahkan diri saat Brian berhasil membawa George ke taman kota bersama seorang polisi dan penerjemah bahasa.
Brian pun berjanji akan membantunya. Beberapa lama kemudian, Kevin menunggu kedatangan Brian di tempat yang ia janjikan. Ia mengintip dari kejauhan untuk memastikan kalau Brian tidak berbohong. Namun pada kenyataannya, ia melihat detektif Hagen yang datang ke sana bersama sejumlah polisi berpakaian preman yang bersiap akan menangkapnya. Kevin yang marah kemudian menelpon detektif Hagen dan mengungkapkan kekecewaannya. I need you to turn yourself in. You think you can outsmart me? But you're wanted for murder. Setelah menutup telepon, Kevin berhasil menyelinap dari sana dengan menaiki sebuah bis. Ketika berada di dalam bis yang menuju luar kota itu, Kevin yang putus asa menangis karena merasa menemukan jalan buntu. Tiba-tiba ia melihat ke arah belakang. Kevin terkejut setelah melihat sosok George yang saat itu termenung menatap luar jendela. Kevin kemudian memanggil George. George yang menyadari keberadaan Kevin segera berlari keluar bis. Kevin pun segera mengejarnya. Namun saat George berhenti dan berniat mendatangi Kevin, Stop! My family! tiba-tiba sebuah mobil yang melaju kencang menyambar tubuhnya. Kevin segera mendatangi George yang dalam kondisi terluka parah. Ia kemudian mengeluarkan peta kepulauan dan menyuruh George untuk menunjukkan pulau tempat istri dan anaknya terdampar. Where is my family? Or is it this one? Which one is it? Beruntung, George yang dalam kondisi sekarat berhasil menunjukkan tempat pulau itu. Setelah menyuruh si penabrak mengantarkan George ke rumah sakit, Kevin segera berlari menuju dermaga. Saat berada di dermaga, Kevin mencari pemilik kapal yang bisa secepatnya mengantarnya ke pulau. Ia membutuhkan kapal yang bertenaga kuda agar bisa secepatnya bisa menyelamatkan istri dan anaknya yang kini terancam mengalami kematian. Saat berada di dermaga, Kevin melihat sekelompok anak muda yang akan pergi liburan menggunakan kapal motor mewah. Kevin menawarkan diri kepada mereka untuk menyewa kapalnya agar ia bisa mengantarkannya ke pulau. Namun karena Kevin tidak memegang uang kontan, mereka menolaknya. Ia kemudian mengambil paksa kapal motor itu dengan menodongkan pistol. You get the fuck out of here. Yo, come. You don't get it. He just ran off with it. He pulled a gun on us. Setelah berhasil menguasai kapal tersebut, Kevin segera mencocokkan rute yang akan ia tuju pada alat GPS kapal motor tersebut. Namun ketika ia bersiap melaju kencang, tanda peringatan bahan bakar kapal itu menyala. Beruntung, tidak jauh dari sana Kevin melihat dermaga pengisian bahan bakar. Saat ia hampir selesai mengisi penuh bahan bakar, dari kejauhan Kevin melihat sebuah kapal patroli polisi yang mendekatinya. Setelah bahan bakar kapal itu terisi penuh, Kevin segera tancap gas meninggalkan dermaga menuju laut lepas. Para polisi patroli yang mendengar siaran radio yang memberitahukan tentang kapal motor yang dicuri oleh Kevin segera mengejarnya. Beruntung, Kevin berhasil melarikan diri setelah ia menyalakan mesin ganda kapal motor itu. Ketika Kevin berhasil sampai di pulau tempat ia terdampar, ia berhasil menemukan istri dan anaknya yang terbaring lemah di bawah pohon. Namun ia mendapati Andy dalam kondisi sekarat dengan denyut nadinya yang sangat lemah. Come to daddy. Come on. That's it. Beruntung Andy berhasil diselamatkan. Kevin segera menggendong Andy dan membawanya ke dalam kapal motor. Namun saat ia kembali dan menggendong George istrinya, mata Kevin mulai berkunang-kunang karena efek luka perutnya yang kian parah. Kevin yang tak berdaya akhirnya terjatuh pingsan di samping istrinya. Tidak lama kemudian, sebuah helikopter tim penyelamat datang ke pulau itu. Dan film pun berakhir. Oke, itu tadi sebuah alur cerita film survival action yang cukup menegangkan. Semoga saja cara Mimin dalam menyampaikan isi cerita dalam film ini dapat membuat kalian terhibur. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.